Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, kakak, adik, anak-anak yang kami cintai karena Allah Ta'ala, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Karena dengan izin dan taufiknya, pada pagi hari ini kita dikumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah yang mulia dalam rangka menuntut ilmu agama, yang merupakan salah satu amalan soleh yang memiliki prestis, kemuliaan, dan penuh dengan kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda, Thalibul ilm faridatul ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimah. Kemudian ada kalimat masyhur dari salah satu ulama klasik, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, di dalam sahihnya menjelaskan bahwasanya al-ilmu qabla qauli wal amal. Hendaknya kita harus berilmu sebelum berbicara dan beramal. Melalui dua nukilan di atas, hendaknya kita semua yang berbicara pada kesempatan kali ini terkhusus secara umum mengingatkan kepada kita semua, hendaknya kita harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan hidayah untuk dapat belajar dan datang ke majelis ilmu. Kemudian alhamdulillah setelah izin dari Allah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji kitab karya salah satu ulama besar hari ini, Syekh Abdul Razak bin Badr hafizahullah ta'ala, dengan judul 8 Pilar Sukses Mendidik Anak. Insya Allah pada pagi hari ini adalah pertemuan kedua dan akan disyarah oleh guru kita, Ustadz Hamdi Soleh Al-Bakri hafizahullah ta'ala. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk dapat menyelesaikan kitab ini dan kitab-kitab lainnya. Salam dan sholawat tak lupa mari kita sampaikan kepada manusia paling sempurna di muka bumi, yang para makhluknya memberikan salam hormat kepada beliau, yang kelak membuka pintu surga pertama kali, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua yang berjuang menjejaki derap langkah beliau hingga akhir zaman kelak. Kemudian kami mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak. Yang pertama, pengurus dan tim Masjid Baitul Huda Bintaro Hill, kemudian ketua RT dan tim Bintaro Hill, dan yang terakhir kepada warga Bintaro Hill yang telah memberikan keluangan dan dukungan atas terselenggaranya kajian ini. Jazakumullahu khairan katsira. Sebelum memulai kajian pada pagi hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, pertemuan hari ini kita menggunakan format baru, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan ada dua sesi. Sesi pertama akan dimulai sekitar jam 11 sampai menjelang sholat duhur, akan diisi oleh materi. Kemudian sesi kedua insya Allah setelah sholat ba'diyah duhur hingga kurang lebih pukul 13.00 akan diisi dengan soal jawab. Kemudian yang nomor 2, meluruskan niat. Mari kita luruskan niat dalam menuntut ilmu ini. Semoga ilmu yang kita dapat mengangkat kebodohan yang ada dalam diri kita, dan kemudian dapat kita sampaikan dan dapat kita dakwahkan kepada keluarga kecil kita, keluarga inti kita, lingkungan terdekat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kami menghimbau untuk merapatkan shaf atau duduk. Kami mohon bantuannya ikhwan sekalian, bapak-bapak, untuk lebih dapat maju ke depan sebagai bagian kita ta'zim terhadap ilmu. Bisa lebih merapat lagi sekaligus untuk memberikan ruang kepada saudara-saudara kita yang datang di kemudian hari atau kemudian. Kemudian yang keempat, jaga ketenangan. Mari kita menjaga ketenangan dalam majelis ilmu ini, dan sekaligus juga merupakan bentuk memuliakan ilmu. Dan kami menghimbau kepada orang tua, kakak-kakak yang ada di sini untuk membantu mengkondisikan anak-anak agar dapat kajian ini berjalan lebih kondusif. Kemudian nomor 5, tidak merekam dalam bentuk video, audio maupun memotret secara pribadi.
karena kajian kita hari ini insya Allah secara live akan disiarkan melalui channel YouTube Kajian Binhil. Dan insya Allah bagi kaum muslimin dan muslimah yang ingin memurojaah nantinya dapat melihat ke channel YouTube Kajian Binhil. Nomor 6, mencatat dan menyimak. Dijelaskan oleh ulama klasik bahwasanya jagalah ilmu dengan menulis. Maka dipersilahkan untuk dapat mencatat dalam buku atau di gawai masing-masing. Nomor 7, menulis pertanyaan. Silakan Bapak Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaan via kertas atau via WA. Insya Allah akan kami bacakan di sesi soal jawab. Dan kami insya Allah akan memprioritaskan pertanyaan yang sesuai dengan tema terlebih dahulu. Nomor 8, merapikan dan membersihkan sisa makan minum. Mohon kepada Bapak Ibu, kakak, adik, dan anak-anak yang kami cintai karena Allah, apabila telah minum atau makan, sisa atau bekasnya mohon dibuang di tempat sampah yang telah disediakan. Kemudian bagi anak-anak atau balita, mohon dikondisikan jika ingin buang air agar menghindari tersebarnya najis di dalam masjid. Kemudian nomor 9, tertib ketika keluar. Mohon Bapak Ibu sekalian, kita kondisikan bersama ketika nanti kajian telah selesai, kita bisa tertib keluar dari masjid. Kemudian yang terakhir, mari kita luruskan niat dan berdoa agar Allah Ta'ala mudahkan kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Akhirnya kami mengucapkan selamat menuntut ilmu. Kemudian kami akan teruskan kepada Ustadz. Falyatafadhal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam forum talabul ilm. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa belajar ilmu agama adalah bagian dari cara kita beribadah kepada Allah. Ya, sehingga jangan lupa untuk mengikhlaskan niat teman-teman sekalian. Karena ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah tanpa keikhlasan. Tidak akan berbuah pahala tanpa keikhlasan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbalu minal 'abdi min 'amalin illa ma kana khalisan wa ibtughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima sebuah amalan dari seorang hamba kecuali jika dia melakukannya dengan ikhlas dan berharap wajah Allah. Ya, sehingga kita ikhlaskan niat kita dan pahalanya besar bagi orang yang mau mengkhususkan waktunya untuk belajar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala orang yang haji dengan sempurna. Ya, bayangkan pergi ke masjid untuk belajar atau mengajar, akan tapi mendapatkan pahala haji. Ya, maka ini adalah pahala yang besar bagi orang-orang yang ikhlas pada saat mereka meluangkan waktunya untuk belajar ilmu agama. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu ya kita telah membahas tentang muqaddimah dari kitab Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, 8 pilar sukses mendidik anak. Dan di pilar yang kedua, pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwa di antara pilar sukses mendidik anak adalah dengan cara mendoakan anak. Ya, dan ini merupakan satu hal yang penting untuk kita tegaskan lagi, teman-teman sekalian.
bahwa kesuksesan anak itu memiliki banyak faktor. Ya, kesuksesan anak itu memiliki banyak faktor. Akan tapi yang disayangkan adalah bahwa sebagian orang tua tidak menganggap doa sebagai salah satu faktor suksesnya anak. Ya. Dan subhanallah ya, ini merupakan satu cara mendidik yang tidak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Al-Quran. Justru di dalam Al-Quran kita dapatkan para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang mencontohkan kita untuk mendoakan anak-anak. Ya, makanya disebutkan oleh Syekh di sini di pilar yang kedua bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian juga Nabi Ibrahim berdoa dengan mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku ya orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Kemudian juga Nabi Zakaria alaihissalam, beliau berdoa dengan mengucapkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, berilah aku ya seorang anak yang baik, anak yang soleh. Ya, jadi ini penting untuk kita pahami bersama bahwa salah satu dari faktor yang mendukung kesuksesan anak adalah doa orang tua. Ya. Dan biasanya orang yang tidak memasukkan unsur doa ke dalam ya cara mendidik anak adalah orang-orang yang mungkin ya mereka entah mereka belum tahu ya atau terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat dalam mendidik anak. Ya, karena doa ini betul-betul kekhususan bagi orang-orang yang beriman. Ya, doa ini adalah timbul dari keislaman kita, percayanya kita kepada Allah, bahwa Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menjadikan anak-anak kita soleh, Allah yang memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Oleh karena itu diantara nama-nama Allah, Asmaul Husna adalah Al-Hadi. Apa arti Al-Hadi? Bahwa Allah yang maha memberikan petunjuk. Ya, maka yang memberikan petunjuk kepada anak-anak kita agar mereka tumbuh kembang menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang berpendidikan, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada kedua orang tuanya. Yang menjadikan anak kita berperilaku seperti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini keyakinan kita sebagai muslim, sebagai muslimah. Ya. Sehingga dan sebagian orang salah faham. Sebagian merasa bahwa ya doa ini adalah untuk orang-orang yang malas, untuk orang-orang yang tidak mau berusaha. Ya akhirnya karena dia malas jadi mengandalkan apa? Mengandalkan doa. Ya, dan ini nggak benar ya. Orang-orang yang berdoa atas dasar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dia adalah orang yang paling berjuang dan berusaha. Kenapa demikian? Ternyata berusaha dan berdoa dua-duanya diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sadar bahwa rizki yang kita dapatkan itu dari Allah. Dan di antara nama-nama Allah adalah Ar-Razzaq, yang artinya maha memberikan rizki. Tapi di satu waktu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menuntut kita untuk bekerja. Di banyak ayat Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Ya, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dialah Allah yang menjadikan hamparan bumi ini mudah untuk dijelajahi. Maka bertebaranlah kalian ke penjuru-penjuru bumi dan makanlah dari rizki yang Allah siapkan untuk kalian. Lihat, untuk mendapatkan rizki ternyata Allah suruh kita untuk jalan dulu. Kemudian juga dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau salat sudah selesai, maksudnya salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di bumi Allah dan ambillah dari keutamaan-keutamaan dan rizki yang Allah berikan kepada kalian. Ya, kita diperintahkan untuk berusaha.
Bahkan yang paling menakjubkan tentang hal ini adalah kisah Maryam pada saat dia melahirkan siapa? Melahirkan anak Nabi Isa alaihissalam. Ini ada pelajaran besar tentang kaitan antara doa dengan usaha. Pada saat Maryam melahirkan, dan subhanallah Maryam berusaha untuk menyembunyikan kehamilannya. Ya karena sebagaimana yang kita ketahui, Maryam dijadikan hamil oleh Allah tanpa adanya sosok suami. Ya dan orang-orang menuduh Maryam berzina. Menuduh Nabi Isa sebagai anak zina pada saat pertama kali keluar, pada saat pertama kali dilahirkan Nabi Isa. Nah, Maryam kondisinya baru saja melahirkan. Ya, kemudian dia berada di samping pohon kurma. Dia butuh tenaga, dia butuh asupan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam? Pada saat kondisi baru saja melahirkan, Allah mengatakan wa huzzi ilaiki bijid'il nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Maryam, goyangkanlah pangkal pohon kurma. Bayangkan, ini ibu baru melahirkan, ya, suruh ngapain Pak? Suruh goyangin pohon kurma ya. Kalau ibu-ibu zaman sekarang disuruh goyangin pohon kurma gimana? Paling nyuruh suaminya. Apa fungsinya? Digoyangkan oleh Maryam, kemudian dijatuhkanlah oleh Allah kurma-kurma yang baru saja ranum, yang bernama rutab, ya. Kemudian Maryam makan dari rutab-rutab tersebut. Ya, pelajaran yang disebutkan oleh para ulama dari potongan ayat ini adalah bahwa Allah pada saat mau memberikan kurma kepada Maryam, bisa tidak Allah langsung menjatuhkan kurma tersebut? Bisa. Gak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah mau mengajarkan kepada kita semua bahwa segala sesuatu itu perlu didahului dengan apa? Dengan usaha. Harus ada usahanya. Ya. Sehingga ini yang kita pelajari sebagai muslim, sebagai muslimah, bahwa gak mungkin dipisahkan antara doa dengan usaha. Jadi pada saat kita mempelajari tentang cara mendidik anak, seperti apa harus kita bersikap, kemudian apa saja langkah-langkahnya, kita berusaha melakukannya, kita berusaha untuk menempuhnya, tapi kita nggak lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Ya, jadi ini adalah unsur yang sangat-sangat penting teman-teman sekalian. Dan bukti yang paling konkret tentang hal ini adalah sahabat-sahabat Nabi dari kalangan anak-anak. Jadi tahukah antum bahwa sahabat-sahabat Nabi itu gak semuanya dewasa? Ada sahabat-sahabat Nabi, mereka umurnya masih sangat-sangat muda. Yang menjadi contoh dalam pembahasan kita kali ini adalah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Siapa itu Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah pelayan Nabi SAW. Nah, jadi Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah, ya, orang-orang Ansar, orang-orang penduduk asli Madinah, mereka semua berusaha untuk memberikan sesuatu yang mereka miliki untuk menolong Nabi SAW. Ya, sebagian memberikan makanan kepada Nabi, sebagian memberikan ya kemudahan harta kepada Nabi dan orang-orang muhajirin yang membutuhkan, sebagian lagi ya pada saat dia memiliki sesuatu diberikan kepada orang-orang muhajirin, kepada Nabi SAW. Subhanallah, ibunya Anas bin Malik ingin memberikan sesuatu, tapi bukan seseorang yang memiliki kelebihan harta. Lihat ya bagaimana kehebatan para sahabat ketika mau memberikan sumbangsih kepada Islam, kepada kaum muslimin, ternyata nggak harus punya harta. Karena sebagian orang berpemahaman bahwa kalau kita mau ngasih sumbangsih ke Islam harus kaya dulu. Nggak harus kaya. Ya, setiap orang itu memiliki value-nya masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing. Ibunya Anas memiliki anak yang sangat cerdas, cekatan, dan bisa diandalkan. Namanya Anas bin Malik. Maka ibunya datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, ini anakku Anas. Aku serahkan kepadamu untuk melayani apa yang engkau butuhkan dalam keseharianmu. Ya, jadi Anas ini tugasnya dia mengambilkan air untuk Nabi untuk berwudu. Ya, dia yang mengambilkan sandal untuk Nabi SAW, menyiapkan pakaian Nabi, membantu Nabi pada saat Nabi SAW mau pergi ke suatu tempat. Itu semuanya disiapkan sama Anas bin Malik.
Tapi subhanallah, lihat, ibunya Anas adalah muslimah yang cerdas. Dia ingin mendapatkan manfaat, kebaikan, keberkahan dari kedekatan anaknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu bahwa ini adalah Rasulullah, seorang Nabi, ya, diutus oleh Allah mendapatkan wahyu. Sehingga ibunya Anas mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, khuwaidibuka, ud'ullaha lahu." Wahai Rasulullah, sesungguhnya pembantu kecilmu ini, tolong doakan dengan kebaikan. Tolong doakan dengan kebaikan. Maka Anas bin Malik mengatakan, "Fada'a li bikulli khair." Maka Nabi mendoakanku dengan seluruh kebaikan. Allahu Akbar, lihat. Nabi mendoakanku dengan seluruh kebaikan. Wa kana fi akhir ma da'a li bihi an qala Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Kemudian kata Anas, dan di antara doa yang terakhir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan kepada Allah adalah Nabi mengucapkan, Allahumma akthir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya, wa waladah, dan perbanyaklah anak-anaknya, wa barik lahu fi, dan berikanlah keberkahan atas apa yang kau berikan kepadanya. Ya, akhirnya Anas bin Malik menjadi sosok saudagar yang sangat kaya dan memiliki anak yang sangat banyak. Ya, ada yang tahu anaknya Anas bin Malik ada berapa? Anaknya Anas bin Malik ada 100. Ya, gimana? Menarik? 2 aja udah repot ya. Anaknya Anas bin Malik ada 100. Ya, dan tentu dari lebih dari 1 istri pasti ya. Tapi itu nggak jadi pembahasan kita ya. Tenang aja ibu-ibu ya. Ya, sehingga di sini ya para ulama menjelaskan bahwa Anas bin Malik punya anak 100. Itu ada usaha yang dilakukan, betul tidak? Bukan serta-merta didoakan oleh Nabi kemudian tiba-tiba punya anak. Dan juga Anas bin Malik punya harta yang banyak, bukan serta-merta tiba-tiba jadi orang kaya. Ada usaha yang beliau lakukan. Ya, beliau adalah saudagar, pedagang, diberkahi oleh Allah, dimudahkan jalan-jalannya sama Allah, sampai kemudian dia pun menjadi seorang yang sangat kaya. Sebabnya apa? Doa dan juga ada usaha di sana. Begitu juga dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ardah. Ya, sahabat yang mulia. Abdullah bin Abbas pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdullah bin Abbas umurnya 13 tahun. Ya, kalau kita sering mendengar sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas itu bertemu dengan Nabi pada saat masih beliau sangat belia sekali, masih sangat muda sekali. Jadi umur 13 tahun Nabi SAW wafat. Nah, Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini memahami agama dengan baik dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Ya. Dan ternyata benar. Abdullah bin Abbas ketika beliau sudah tumbuh dewasa, beliau menjadi rujukan seluruh kaum muslimin dalam tafsir Al-Quran. Ya. Sehingga Abdullah bin Abbas adalah sahabat Nabi yang diantara sahabat Nabi yang paling mengerti tentang tafsir Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, apakah kemudian Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi tiba-tiba pinter Al-Quran, tiba-tiba jago tafsir? Ternyata nggak sesimpel itu. Setelah Nabi SAW wafat, Abdullah bin Abbas mendatangi sahabat-sahabat Nabi yang senior, mendatangi Abu Bakar, mendatangi Umar, mendatangi Utsman, mendatangi sahabat-sahabat yang berilmu, kemudian mengambil ilmu dari mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas punya sahabat. Sahabat ini bercerita, pada saat Abdullah bin Abbas rajin untuk datang kepada sahabat-sahabat Nabi, dia mengajakku, ayo kita datang bareng ke sahabat-sahabat Nabi untuk belajar dari mereka. Apa kata sahabatnya ini? Kata orang yang diajak sama Ibnu Abbas, kata beliau, wahai Ibnu Abbas, apakah engkau menyangka kaum muslimin akan membutuhkan ilmu darimu? Sedangkan sahabat-sahabat Nabi masih banyak. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman. Kita belajar punya ilmu pun
gak bakal bermanfaat buat banyak orang. Karena orang yang lebih pintar dari kita banyak. Ya, akhirnya yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas adalah beliau tetap belajar. Beliau tetap belajar dan sahabatnya Abdullah bin Abbas gak ikut belajar bersamanya. Ya, maka dia pun mengatakan ternyata Abdullah bin Abbas ketika dia dewasa, semua orang jika bertanya tentang urusan agama bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ternyata ilmunya betul-betul dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya, jadi yang jadi pelajaran buat kita di sini adalah ternyata doa itu harus ada usahanya memang. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita lalai ya untuk mendoakan anak-anak kita. Ya, doakan dengan kebaikan, doakan agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Ya, doakan agar mereka mendapatkan rizki yang halal, yang thayyib seumur hidupnya. Doakan juga bahwa agar anak-anak kita ya tidak membutuhkan perkara yang haram, jauh dari perkara yang haram. Ya, merasa cukup dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari rezeki yang halal. Ya, doakan juga agar mereka menjadi ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Doakan juga agar mereka bisa mudah berbakti kepada orang tuanya. Doakan dengan seluruh kebaikan yang kita bisa doakan untuk anak-anak kita. Ya, dan jangan sampai kita salah doa. Ya, khususnya pada saat seseorang itu marah, sedang emosi. Ya, dan ini salah satu dari ya jebakan syaitan. Ya, setan itu paling senang pada saat seseorang itu sedang emosi. Pada saat seseorang itu sedang marah, itu biasanya mudah untuk dikuasai oleh syaitan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah ya duduk bersama sebagian sahabat, lalu ada orang yang lagi marah sama orang lain. Marah sampai wajahnya itu merah padam, saking marahnya. Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian sesungguhnya ada satu bacaan kalau dibaca sama orang ini akan hilang rasa marahnya. Apa bacaannya, Pak? Tuh, ada yang tahu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berta'awudz. Kenapa? Sekali lagi, orang yang marah itu mudah sekali dikuasai oleh syaitan. Sangat-sangat mudah. Ya, makanya hati-hati. Nah, sebagian orang tua pada saat dia emosi gak bisa berpikir jernih, kemudian juga setan berusaha untuk menguasainya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Mendoakan keburukan bagi anaknya. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Ya, jangan sampai ya kita keceplosan mendoakan keburukan, ya, apalagi nyumpahin anak. Ya, jangan sama sekali. Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa keburukan untuk diri kalian sendiri. Ada orang yang mendoakan dirinya dengan keburukan? Kadang suka gak sadar ya. Pada saat kita sedang dalam kondisi sulit, biasanya orang bilang apa? Mati saya. Ya, seakan-akan mendoakan kematian untuk dirinya sendiri. Dan ini gak baik. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan kalian mendoakan keburukan bagi anak-anak kalian. Ini yang jadi pembahasan kita. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan kalian mendoakan keburukan untuk harta-harta kalian. Ya, kemudian kata Nabi, la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata fayastajibu lakum. Ya, tidaklah kalian jangan sampai kata Nabi, ya pada saat kalian berdoa itu bertepatan dengan doa, dengan waktu dikabulkannya doa. Ya, akhirnya dikabulkanlah apa yang kalian ucapkan. Nauzubillah. Pada saat dia mendoakan keburukan, subhanallah bertepatan dengan waktu yang mustajab. Akhirnya doanya pun dikabulkan. Nauzubillah. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa ini diantara cara agar seseorang itu bisa mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Yaitu pada saat dia berusaha, berjuang, rutin untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya, ya, pilar yang keempat adalah
atau pilar yang ketiga adalah memilih nama yang baik. Ya, memilih nama yang baik. Jadi ini juga diantara anjuran ya di dalam Islam. Pada saat kita punya anak, maka berikan nama yang baik untuk anak-anak kita. Ya, entah nama tersebut mengandung makna kebaikan atau nama tersebut adalah nama dari orang-orang soleh. Ya, nama dari para nabi dan rasul. Ya, nama dari para sahabat Nabi misalnya, atau orang-orang soleh, para ulama, boleh ya dijadikan sebagai nama untuk anak-anak kita. Ya, di sini Syekh mengatakan di antara perkara yang dapat membantu pendidikan anak dengan pendidikan yang baik adalah hendaknya orang tua memilih nama yang baik lagi bagus untuk anak-anaknya, yang menambah mereka dengan ketaatan kepada Allah. Ya, seperti kau menamainya dengan Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Saleh, dan semisalnya. Nama-nama yang baik yang dapat mengingatkannya dengan ikatan kebaikan dan ibadah serta hal yang terpuji. Ya, jadi pada saat seorang itu memiliki sebuah nama, biasanya dia akan mempelajari makna dan kandungan dari nama yang dia miliki. Ya, kita pun demikian ya. Pada saat kita kecil mungkin kita tanya orang tua kita, ya, kenapa dinamakan ya nama yang sekarang kita miliki? Sehingga ketika nama itu bagus, ketika nama itu memiliki ya kandungan makna yang baik, ya, atau harapan tertentu misalnya dari orang tua, maka itu biasanya memotivasi si anak ya, untuk menjadi anak yang baik dan juga sesuai dengan apa yang sesuai dengan nama yang dia miliki. Kemudian Syekh menyebutkan ya, pepatah Arab yang mengatakan likulli rajulin min ismihi nasib. Setiap orang memiliki peran dalam namanya. Ya, jadi kalau dia adalah Muhammad, maka yang diharapkan dia menjadi orang yang terpuji. Pada saat dia adalah ya memiliki nama Abdullah misalnya, hamba Allah, maka diharapkan bahwa anak tersebut memiliki kesadaran untuk memiliki sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Abdullah, hamba Allah yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Syekh mengatakan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama kalian yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Dan tentu ini bukan sebuah keharusan ya, boleh kita memberikan nama-nama yang lain. Intinya adalah memiliki makna yang baik. Seperti itu. Kemudian kata beliau, sepantasnya orang tua menjelaskan kepada anaknya arti dari namanya dan dari sisi mana nama ini dicintai Allah. Sebagai contoh, apabila namanya Abdullah, maka engkau katakan kepadanya, engkau adalah hamba Allah yang telah menciptakan dan mengadakanmu, memberimu nikmat dengan nikmat yang sangat banyak yang mengharuskan engkau bersyukur dan patuh kepadanya. Ya, dapat juga dengan perkataan lain yang semisalnya. Ya, jadi ini juga diantara ya cara seseorang itu memberikan perhatian kepada anaknya, yaitu dengan ya memberikan nama yang baik. Ya, sekali lagi, entah nama tersebut memiliki makna yang baik atau nama tersebut adalah nama sosok manusia yang patut untuk dicontoh. Ya, seperti para nabi dan rasul, sahabat-sahabat nabi, orang-orang soleh, para ulama misalnya. Ya, seperti itu. Baik, kemudian pembahasan yang berikutnya, yaitu pilar yang keempat, adalah berbuat adil. Ya, adalah berbuat adil. Dan ini pembahasan yang sangat penting untuk kita renungi bersama. Jadi para ulama menyebutkan bahwa orang tua harus adil kepada anak-anaknya. Ya. Dan ini merupakan kewajiban bagi setiap manusia
dengan seluruh peran-perannya. Jadi pada saat kita menjadi seorang pedagang, kita harus adil. Pada saat kita adalah seorang pejabat, maka kita harus adil. Pada saat kita sebagai orang yang diberikan sebuah tanggung jawab di tempat kita bekerja misalnya, di kantor tempat kita bekerja, kemudian kita diberikan wewenang untuk memutuskan satu perkara, maka wajib bagi kita untuk adil. Maka keadilan ini juga dituntut oleh setiap orang tua. Pada saat dia memiliki anak-anak, apalagi kalau anaknya itu lebih dari satu ya. Pada saat dia punya 2 anak, 3 anak, 4 anak, maka wajib baginya untuk berlaku adil. Dan adil ini sebuah kewajiban, sehingga kalau seseorang tidak melakukannya berarti dia terjerumus dalam dosa. Karena lawan dari adil adalah kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Dan aku telah haramkan kezaliman untuk dilakukan kepada sesama kalian. Padahal kita tahu bahwa Allah adalah yang menciptakan, Allah yang memutuskan hukum. Tapi kenapa di sini Allah mengatakan aku haramkan atas diriku kezaliman? Kata para ulama, ini bukan sebuah hukum taklifi, bukan sebuah hukum yang sifatnya itu beban yang harus dilakukan, tidak. Akan tapi ini adalah kemuliaan dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga Allah memutuskan untuk dirinya agar tidak berbuat zalim kepada hambanya. Sehingga kezaliman adalah sifat yang sangat buruk. Maka bagaimana kalau kemudian kezaliman ini dilakukan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya, atau seorang ibu kepada anak-anaknya? Sehingga kita wajib untuk adil kepada anak-anak kita. Dan para ulama menyebutkan, ada 2 macam keadilan yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah adil dalam pemberian materi. Sifatnya itu material. Maka harus adil. Kemudian yang kedua adalah adil dalam pemberian non materi. Apa contohnya materi? Seperti uang, kendaraan, rumah, tanah, mau ngasih ke anaknya, maka harus adil dengan anak-anak yang lain. Dan yang kedua non materi, apa contohnya? Sikap dan ungkapan atau ekspresi orang tua kepada anak-anaknya, ini juga harus adil. Adapun keadilan dari sisi kecondongan hati orang tua kepada anak-anaknya, maka ini tidak dituntut di dalam Islam. Kenapa? Kenapa nggak dituntut adil kecondongan hati kita kepada anak-anak kita? Ada yang tahu kenapa? Karena itu di luar kuasa kita. Nggak bisa kita mengatur hati kita untuk adil sama rata kepada seluruh anak-anak kita. Betul tidak? Taib, begitu juga dengan istri. Pada saat seorang memiliki lebih dari satu istri, maka dia wajib adil dalam perkara nafkah, dalam perkara menginap, bermalam. Akan tapi kecondongan hatinya ini nggak dituntut. Oleh karena itu Nabi SAW paling cinta kepada siapa di antara istri-istrinya? Aisyah. Aisyah yang paling dicintai oleh Nabi. Tapi itu letaknya di mana? Di hati Nabi SAW. Akan tapi dari pembagian nafkah, kemudian bagaimana Nabi SAW mengatur harinya, di mana Nabi SAW hari ini, di mana Nabi SAW besok, berapa hari di istri yang pertama, di istri yang kedua, maka ini semuanya adil. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allahumma hadhihi qismati fima amlik, fala talumli fima la amlik. Ya Allah, sesungguhnya inilah pembagian yang aku sanggupi.
dan jangan engkau cela aku ya Allah, jangan berikan dosa kepadaku dalam pembagian yang aku tidak sanggupi. Apa yang tidak disanggupi? Hati. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan ta'dilu bainan nisa walau harastum. Sesungguhnya kalian tidak bisa adil kepada istri-istri kalian walaupun kalian berjuang untuk adil. Ya. Sebagian orang salah paham tentang hadis tentang ayat ini, kata mereka berarti enggak boleh poligami. Ya kenapa? Karena Allah yang mengatakan enggak mungkin adil. Para ulama menjelaskan bahwa yang tidak mungkin adil yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini adalah secara kecondongan hati. Kecondongan hati nggak mungkin ada. Subhanallah, sebagian orang ya lebih condong kepada ya anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Akan tetapi dari sisi materi, dari sisi ekspresi, ungkapan kata-kata kita nggak boleh dibedakan sama sekali. Sehingga si anak ini mengerti dari apa yang diberikan oleh ayahnya bahwa ayahnya adil. Anak ini mengerti dari apa yang diungkapkan oleh ayahnya bahwa ayahnya ini adil. Begitu juga dengan ibu. Kasih sayang ibunya, ucapan yang diberikan, perhatiannya, ya, uang jajannya, hadiah-hadiahnya, itu semuanya sama. Atau lebih tepatnya semuanya adil. Nanti akan kita sebutkan. Ya, semuanya adil. Thayyib. Sehingga ya kita akan sebutkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban adil kepada anak-anak. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu kisah seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Jadi ada sahabat yang bernama Nu'man ibnu Bashir. Ya, jadi Nu'man bin Bashir bercerita, Sa'alat ummi abi ba'dal mauhibati li min mali. Kata Nu'man, sesungguhnya ibuku meminta kepada ayahku untuk memberikan hadiah kepadaku. Masya Allah ya, ini sikap yang sangat baik dari seorang istri pada saat dia sadar bahwa suaminya punya banyak harta dan anak-anaknya pantas untuk mendapatkan hadiah. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh siapa? Ibunya Nu'man. Ibunya Nu'man merasa bahwa suaminya punya harta yang bisa diberikan kepada anak-anaknya. Akhirnya ibunya melobi ayahnya untuk memberikan hadiah untuk Nu'man. Ya, summa badalahu fawahabaha li. Ya, akhirnya ayahnya pun mau memberikan hadiah kepada Nu'man. Apa yang diberikan oleh ayahnya? Yang diberikan oleh ayahnya kepada Nu'man adalah sebidang tanah. Jadi ayahnya punya tanah mau diberikan kepada Nu'man bin Bashir. Ya. Pada saat diberikan, ibunya mengatakan, "La arda hatta tushhidan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, kata ibunya, aku enggak mau ya pemberian ini diberikan kecuali dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, karena Nabi SAW adalah orang yang dihormati, dihargai, kemudian ibunya mau memastikan bahwa pemberiannya ini sah, boleh, tidak ada masalah. Sehingga ibunya mau pada saat ayahnya memberikan tanah kepada Nu'man, Nabi SAW mempersaksikan hal tersebut. Kemudian kata Nu'man, fa'akhadha biyadi wa ana ghulam. Maka akhirnya, ya, ayahku pun mengajakku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya untuk mempersaksikan pemberiannya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat dijelaskan kepadanya bahwa ayahnya Nu'man yaitu Bashir memberikan tanah kepada Nu'man, Nabi bertanya kepada ayahnya. Apa kata Nabi? Alaka waladun siwa? Apakah kamu punya anak selain Nu'man? Maka ayahnya mengatakan, iya, ada anak yang lain. Ya, maka Nabi SAW pun mengatakan, apakah engkau memberikan apa yang kau berikan kepada Nu'man? Ya, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah engkau berikan tanah ini kepada seluruh anakmu? Maka ayahnya mengatakan, la, tidak. Ya.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ashhadu ala jawur. Kalau begitu, aku tidak akan bersaksi untuk sebuah kezaliman. Lihat, padahal anaknya mau kasih hadiah ke anaknya. Ya, tapi dibilang sama Nabi sebagai bentuk apa? Kezaliman. Kenapa? Karena dia cuma ngasihnya ke satu anak. Dan ini adalah bagian dari kezaliman sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian di riwayat lain, ya, Nabi SAW mengatakan, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wa'dilu fi auladikum, dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Faraja'a abi faraddatilka sadaqah. Maka akhirnya ayahku pun pulang ke rumah dan mengembalikan tanah tersebut. Gak jadi dikasih untuk Nu'man. Kenapa? Karena dia gak bisa memberikan kepada seluruh anak-anaknya. Ya, Thayyib, sehingga ini pelajaran ya bagi kita semua. Pada saat kita mau memberikan harta kepada anak-anak kita, maka harus adil. Semuanya kita kasih harta. Pada saat kita mau berikan rumah misalnya buat anak-anak kita, maka kita harus bagi rumah tersebut untuk seluruh anak-anak kita. Pada saat kita mau belikan ya mobil dan lain sebagainya, maka itu juga harus adil. Ya, dan ini sifatnya pemberian ya, bukan nafkah. Kalau nafkah berbeda. Thayyib. Dan juga kata para ulama, hadiah ini ya gak harus sama rata ya. Gak harus sama rata. Pada saat memang ada kemaslahatan yang ya menjelaskan tentang hal tersebut. Pada saat kita mau bagi-bagi uang misalnya, subhanallah kita dapat harta berlebih. Ya, kita dapat bonus dari kantor, kita dapat keuntungan dari dagangan kita, alhamdulillah. Kita pengen berikan ya sebagian harta kita ini untuk anak-anak kita. Dan ini penting untuk jadi kebiasaan ya teman-teman sekalian, khususnya para ayah yang mencari nafkah, yang mendapatkan harta. Ya, seringkali pada saat kita punya uang berlebih, subhanallah, terfikir untuk bantu orang lain, terfikir untuk ya bantu sana sini gitu ya, memberikan hadiah kepada teman, apalagi teman sekantor ya, yang mungkin punya jasa pada saat bekerja sama kita. Tapi kita lupa untuk memberikan hadiah kepada siapa? Kepada keluarga kita. Ya, kasih istri kita, kasih anak-anak kita. Nah, para ulama mengatakan bahwa adil itu gak harus sama. Pada saat kita punya anak atau beberapa anak, yang satu kuliah, ya, yang satu subhanallah masih TK. Pada saat kita belikan motor untuk yang kuliah, apakah ketika kita mau adil harus berikan motor juga yang TK? Ya nggak mungkin ya. Ya tapi kita penuhi kebutuhannya. Pada saat kita kasih uang misalnya untuk yang besar, agak besar uangnya, ya karena dia sudah besar. Tapi kita berikan juga yang kecil, tapi sesuai dengan apa yang dia butuhkan, maka ini nggak masalah. Ya, dalam hal yang sifatnya itu adalah ya memang ada kemaslahatan di sana. Thayyib, sehingga ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya, dan ini banyak terjadi ya di masyarakat kita ya. Apalagi kalau kemudian anak-anaknya ini nggak sama rata dalam hal kemampuan finansial. Ya, sebagian orang tua subhanallah dia punya anak 3 misalnya, yang 2 berkecukupan, yang 1 subhanallah sulit secara finansial. Yang 2 sudah punya rumah, yang 1 belum punya rumah. Akhirnya orang tuanya ngasih rumah ke siapa? Ke yang ketiga. Ya, maka para ulama menjelaskan dalam kondisi seperti ini, ya orang tua tetap harus adil. Tetap harus adil. Ya. Dan juga biasanya ini akan berimbas kepada kecemburuan anak-anak. Ya. Sehingga kita harus jaga ya perasaan anak-anak kita. Dan juga orang tua harus berusaha untuk memudahkan anaknya supaya berbakti kepadanya. Dan ini pembahasan penting juga yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa sebagian orang tua mempersulit anaknya untuk berbakti sama dia. Paham maksudnya ya? Sikapnya nggak bagus, sikapnya nggak adil. Subhanallah, yang namanya anak manusia. Ya, dia punya perasaan, mungkin dia cemburu dan lain sebagainya. Akhirnya sulit bagi dia untuk bakti sama orang tuanya. Walaupun sebetulnya ini bukan alasan ya seseorang itu tidak berbakti kepada orang tuanya. Akan tapi kita sedang membahas sekarang yang jadi cara memandangnya adalah kita sekarang sedang menjelaskan tentang bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya.
Sehingga kalau kita bicara tentang sikap orang tua kepada anaknya, maka permudah anak-anak kita untuk berbakti sama kita. Permintaannya jangan terlalu repot, jangan terlalu sulit. Ya, biarkan anak kita ini mudah berbakti sama kita. Dan di antara cara kita memudahkan agar anak-anak kita bakti sama kita adalah berlaku adil kepada mereka semua. Ya. Dan juga ini akan menyatukan hati anak-anak. Ya, pada saat kita perlakukan adil kepada mereka semua, ya nggak ada kecemburuan antara satu dengan yang lain. Mereka sama-sama nyaman hati mereka. Apalagi perkaranya harta ya. Subhanallah, harta ini sensitifnya luar biasa. Betul tidak? Betapa banyak orang yang bersahabat, perkara harta ribut persahabatannya. Adik kakak yang tadinya saling menyayangi, saling menghormati, saling mencintai, karena perkara harta ribut ya hubungannya. Tayyib, oleh karena itu perkara harta di dalam Al-Quran sangat detail. Apalagi perkara waris. Ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu membahas tentang apa? Tentang hutang piutang, tentang urusan harta. Bayangkan satu halaman full dari atas sampai bawah cuma satu ayat tentang harta. Bahkan hukum-hukum waris, ya kebanyakan permasalahan waris itu diselesaikan di dalam Al-Quran. Jadi tambahan hadisnya itu cuma sedikit. Padahal kita yakin bahwa Al-Quran dan hadis ini sama-sama sumber agama ya, nggak ada bedanya. Akan tapi mayoritas pembahasan dari waris itu sudah diselesaikan di Al-Quran. Karena saking pentingnya. Oleh karena itu, ini ya yang harus ditempuh oleh orang tua pada saat dia mau kasih sesuatu kepada anak-anaknya, mau memberikan hadiah, maka pastikan yang kita berikan adalah ya seluruh anak-anak dan kita berlaku adil kepada mereka semua. Ya jangan sampai nggak adil. Tayyib. Tinggal kemudian yang dijelaskan juga oleh para ulama adalah ternyata pemberian itu bukan hanya berupa materi. Bukan hanya tanah, rumah, mobil, tapi juga hal-hal yang sifatnya itu non materi. Ya, yaitu ekspresi orang tua kepada anak-anaknya. Ini penting banget Bapak Ibu sekalian. Ya, pada saat kita mengungkapkan ya rasa sayang kita kepada satu anak, maka ungkapkan juga kepada anak yang lain. Ya, jangan sampai kita mengungkapkan rasa sayang kepada satu anak, kemudian anak yang lain melihat tanpa kita ungkapkan. Jangan. Ini bahaya untuk hati anak kita. Kasihan. Ya. Tayyib. Kemudian juga perlakuan. Ya, sebagian orang tua mungkin subhanallah dia sayang sama salah satu dari anak-anaknya. Ya. Akhirnya mungkin salah satu anaknya sering digendong, sering dibawa kemana-mana. Ekspresi sama si anak ini ya sangat hangat yang tidak didapatkan oleh anak-anak yang lain. Baik, karena sudah masuk waktu kita azan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan lagi setelah sholat atau setelah azan? Setelah sholat ya. Jadi kita break sampai sholat kemudian lanjut lagi. Baik, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita akan lanjutkan sedikit. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa pemberian itu ada yang materi, ada yang non materi. Ya, dalil tentang wajibnya adil ya dalam pemberian materi kepada anak adalah hadis Nu'man bin Bashir yang tadi kita sebutkan. Ya, bahwa Nabi SAW tidak mau menjadi saksi bagi ayahnya yang hanya memberikan kepada Nu'man. Ya, akhirnya ayahnya pun tidak jadi memberikan tanah tersebut kepada Nu'man. Kemudian ya adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang adil ya dari sikap seorang orang tua kepada anak-anaknya adalah hadis ya hadis yang disebutkan bahwa
ya Al-Hasan bercerita, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu ashabah idh jaa sabiyyun hatta intaha bihi hatta intaha ila abi fi nahiyatil qaum famasaha ra'sah wa aq'adahu ala fakhidhihi al-yumna. Jadi Nabi dengan sahabat-sahabatnya sedang duduk, kemudian ya ada anak kecil datang kepada ayahnya. Ya. Akhirnya diusap kepalanya si anak ini sama ayahnya, kemudian didudukkan di atas pahanya. Ya. Tidak berselang lama, datang lagi anak yang satu, anak yang kedua dari si orang ini. Pada saat datang, sama ayahnya disuruh duduk di lantai. Jadi gak dipangku, ya gak digendong anak yang satunya lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, Fahalla ala fakhidhikal ukhra. Kenapa anak yang satu tidak engkau letakkan di paha yang satu lagi? Ya, maka akhirnya si orang tersebut mengambil anak yang satu dan meletakkan di paha yang satu. Jadi dua-duanya anaknya itu di atas pahanya, ya, dua-duanya digendong, ya, dipangku. Maka Nabi SAW mengatakan, Al-ana adilta. Sekarang engkau adil. Lihat, ternyata keadilan yang dinyatakan oleh Nabi itu bukan hanya dalam hal materi aja, tapi dalam hal sikap juga. Orang tua itu harus adil kepada anak-anaknya. Baik, sehingga kata para ulama ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa adilnya orang tua kepada anak ini bukan hanya dalam hal materi saja. Ya, sehingga ungkapan, ya, kemudian hangatnya orang tua kepada anak-anak ini semuanya harus sama rata. Kalau kita, ya, pada saat kita, contoh anak yang pertama datang ke rumah, pulang sekolah gitu ya, kemudian kita sapa, kemudian kita tanya kegiatannya, kemudian kita tunjukkan perhatiannya sama anak tersebut. Nanti anak yang kedua datang pun kita harus melakukan hal yang sama. Anak yang ketiga, keempat, semuanya harus diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Ya, sekali lagi ini dalam rangka mendidik anak tersebut, ya, agar tidak ada kecemburuan di hatinya terhadap kakak-kakak atau adik-adiknya. Ya, sehingga ini adalah dalil yang menjelaskan tentang keadilan orang tua kepada anak-anaknya dalam hal yang sifatnya adalah sikap, ekspresi, ya, ungkapan, ya, maka itu juga harus adil. Baik. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, dan hadis ini adalah ganjaran untuk orang-orang yang adil. Kata Nabi, innal muqsitina 'inda Allah 'ala manabira min nur 'an yaminir rahman 'azza wa jal wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'dilun fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah, ya, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang berada di bagian kanan Allah. Ya, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, mereka adalah orang-orang yang adil dalam memutuskan perkara, wa ahlihim, dan juga adil kepada keluarga mereka. Ya, jadi ini derajat tinggi yang didapatkan oleh orang tua yang adil kepada anak-anaknya. Nanti di hari kiamat akan, ya, diangkat derajatnya sehingga mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini, ya, penjelasan tentang kewajiban orang tua adil kepada anak-anaknya. Barakallahu fikum, saya rasa cukup apa yang disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk, izin saya bacakan, Ustaz, ya. Pertama, cukup panjang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon izin tanya, suami saya sudah ngaji, alhamdulillah semakin pintar agamanya, semakin taat, semakin sering juga mengomentari dan menghisap dosa-dosa istrinya. Namun saking pintarnya semakin sulit untuk menasihatinya. Gaya kepemimpinannya di rumah seolah terbuka diskusi, namun sebenarnya anti kritik.
Karena ketika diberi masukan biasanya suami akan mengkritik balik dulu, sehingga saya menjadi malas dan bosan mengingatkan karena ujungnya kesalahan ada di saya. Lama-lama saya jadi menutup diri dan malas bercerita karena hal-hal kecil bisa menjadi besar. Saya jadi takut jujur atas kesalahan saya, dan saya melihat anak-anak juga takut disalahkan. Kehidupan komunikasi rumah tangga saya jadi terasa kering karena ruang diskusi seperti audiensi di DPR. Tidak menyelami dengan hati, sebatas pengecekan apakah sudah melakukan A, B, C, apakah anak-anak sudah melakukan A, B, C, dan seterusnya. Sehingga akhirnya seperti bom waktu, saya hanya akan bercerita masalah ketika sudah membesar. Saya iri melihat orang lain yang bisa menjadikan suaminya sebagai sahabat dalam bercerita hal-hal yang receh sekalipun. Sementara jika bersama komunitas teman-teman kajiannya, dia bisa berlaku adil, berpikir positif, dan menyusun kata dengan baik. Tapi jika pada istri, kalimat-kalimatnya tajam dan seringkali bikin sakit hati. Mohon nasihatnya bagaimana sikap saya sebagai seorang istri dalam menegur dan mengingatkan agar dia bisa memperbaiki diri sebagai pemimpin. Karena istri juga butuh didengar perasaan dan diberi waktu dalam bercerita. Bukan hanya terlihat mesra di depan anak-anak, tapi sebenarnya sebuah istri kering. Hal ini agar bisa menjadi anak-anak dengan hati yang riang tanpa rasa lesu atau takut yang bisa bikin tergincir ke kufur nikmat. Dan apakah ada doa khusus untuk minta ketentraman dalam rumah tangga? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fikum. Masya Allah ya, pertanyaannya bagus. Ya, ini bisa jadi kajian khusus sebetulnya. Ini kajiannya tentang mendidik anak ya, ibu-ibu ya, bukan mendidik suami ya. Yang pertama kita harus sadari bahwa kehidupan manusia itu nggak mungkin lepas dari ujian, kesulitan, dan hal-hal yang tidak ideal. Ya, nggak akan lepas dari itu. Subhanallah, sebagian orang diuji dari ekonominya, sebagian orang diuji dari orang tuanya, sebagian orang diuji dari anaknya, sebagian orang diuji dari istrinya, sebagian orang diuji dari suaminya. Berbagai macam ujian yang didapatkan oleh setiap orang. Ya, sehingga yang harus dilakukan pertama kali adalah bersabar. Ya, sabar dengan kondisi ini. Kalau kita diuji dengan suami, ada orang lain diuji dengan anaknya. Ada orang lain diuji dengan penyakitnya. Ada orang lain diuji dengan masalah ekonomi, fakir, miskin, gak punya harta. Ya, sehingga setiap orang punya ujiannya masing-masing. Apa yang harus dilakukan pertama kali adalah bersabar. Yakinlah bahwa kondisi yang tidak ideal ini bisa mengangkat derajat seseorang dan bisa mendatangkan pahala yang sangat besar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazlin wala huzlin wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim terkena kesedihan, kegalauan, ya, kemudian sakit, bahkan duri yang menancap di kakinya itu akan menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Ini yang menghibur kita, Bapak Ibu sekalian. Dan Islam tahu bahwa dalam kehidupan ini nggak mungkin ideal selalu kehidupan kita, nggak mungkin. Sehingga di situlah ada sisi-sisi di mana kita mencari pahala, kita bersabar, dan itu yang kita perjuangkan dalam menjalani kehidupan. Harus sabar memang. Ya. Tayyib, sehingga jangan lupa untuk sabar dan juga berharap pahala. Karena pahala orang yang sabar itu sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Allah dalam Al-Quran mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Subhanallah, lihat. Pahalanya tanpa batas. Makanya sabar itu sebetulnya gak ada batasannya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena pahalanya juga gak ada batasannya.
Ya bayangkan ya, kita kalau melakukan sebuah amalan nih, pahalanya A, pahalanya B, pahalanya dapat ini, dapat itu, ya untuk orang yang sabar, dia akan mendapatkan surga dan pahalanya tanpa batas. Ya, jadi yang pertama sabar, kemudian yang kedua dibicarakan sama suami. Ya, dan memang subhanallah ya, banyak sekali masalah antara suami istri ternyata sumber atau cara memecahkannya adalah dengan komunikasi. Ya. Jadi si suami ini harus mengerti tentang kondisi istrinya. Si suami juga harus memahami bahwa ternyata cara dia bersikap selama ini di rumah itu bukan sikap yang baik, bukan sikap yang ideal. Ya, nggak masalah ya dikasih tahu suaminya pelan-pelan, baik-baik. Ya, jangan sampai ngobrol tentang masalahnya itu cuma pada saat ada konflik, pada saat sudah di ujung tanduk, sudah kondisinya tidak ideal, lagi marah-marah, ngobrol yang nggak bakal selesai. Ya, dan ini juga pelajaran buat semua ya, mungkin buat ikhwan dan akhwat juga ya, suami istri semuanya yang hadir ya, bahwa kita dalam menjalani rumah tangga ini harus kurang lebih ya, nggak boleh kita menuntut kesempurnaan dari istri kita, dan juga istri nggak boleh menuntut kesempurnaan dari suami. Dan itu biasanya sumber masalahnya. Sebagian orang ridho dengan kelebihan pasangan tapi nggak ridho dengan kekurangannya. Padahal seni dalam berumah tangga adalah pada saat dia bisa bernegosiasi dengan kekurangan pasangan. Ketika seorang bisa bernegosiasi dengan kekurangan pasangan, maka insya Allah hidupnya bakal bahagia. Ya, disitulah kemudian ada satu akhlak di dalam Islam yang bernama apa? Taghaful. Apa itu taghaful? Taghaful itu pura-pura nggak tahu. Biarin aja. Pasangan salah, biarin. Pasangan punya kekurangan, dibiarin, nggak dibahas sama sekali. Dan ini nggak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang sangat-sangat mulia. Ya, karena kalau semuanya dibahas, ujung-ujungnya apa? Ribut pasti, betul tidak? Ya, jadi ada hal-hal yang memang nggak perlu dibahas sama sekali. Kalau di situ ada kemungkaran, istri nggak sholat, atau suaminya melakukan dosa maksiat, nggak apa-apa, dikasih tahu pelan-pelan. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang nggak perlu dibahas sama sekali. Ya udah, biarin aja, bagaikan angin yang berlalu. Ya, sehingga itu ya, jadi harus ada komunikasi ya dengan pasangan, dikasih tahu ya. Kemudian yang kedua juga harus bersikap taghaful. Dan taghaful ini bukan cuma kita lakukan kepada istri kita aja, bahkan sama teman-teman kita pun demikian. Kita pada saat berteman nih, ada teman yang cocok sama kita, kan nggak mungkin kita bahas semua kekurangan dia, betul nggak? Pada saat kita bermitra misalnya, kita berbisnis bareng, atau kita kerja di kantor yang sama, kita tahu nih orang ada keburukannya, tapi nggak bakal kita bahas sama dia, betul nggak? Karena kita merasa bahwa jangan sampai hubungan ini lepas, ada maslahat-maslahat yang lain yang harus dijaga. Ya, walaupun dia banyak kekurangannya, ya sudah, kita sabarin. Yang penting saya bisa dapat nafkah, dapat rizki dari Allah, karena sumbangsih orang ini juga. Dia memikirkan berbagai macam maslahat untuk menjalin hubungan dengan orang ini. Itu yang seharusnya kita praktekkan juga dengan istri kita. Ini banyak banget maslahat yang bisa kita jalin pada saat hubungan kita baik sama pasangan kita. Dari mulai anak-anak semakin nyaman di rumah, melihat kasih sayang antara ibu dan ayahnya. Ya, kemudian juga hati kita semakin tenang pada saat gak ada masalah di rumah. Ya, makanya para ulama menyebutkan ya bahwa fikih rumah tangga di dalam Islam ini cukup komprehensif. Kita dapat penjelasan di dalam Islam dari sebelum nikah, pada saat nikah, punya anak, itu subhanallah pembahasannya lengkap. Kenapa? Karena Islam tahu bahwa instrumen paling kecil tapi paling penting untuk menjadikan masyarakat itu baik, soleh dan solehah adalah keluarga. Dan itu yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Subhanallah, kalau nggak ada masalah di rumah, kita keluar rumah, hati kita tenang. Betul tidak? Ya, moodnya bagus cari nafkah ya. Ibu-ibu juga begitu.
Yang ngurus rumahnya tenang. Kenapa? Karena nyaman, nggak ada masalah sama suami. Ya sehingga penting ya untuk disadarkan suaminya, diomongin baik-baik, pelan-pelan, ya dijelaskan kondisinya. Tapi sekali lagi dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, ya. Baik, seperti itu. Kemudian yang terakhir, dan ini penting juga, sebagaimana tadi kita sebutkan juga bahwa ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin bahwa hati manusia itu di tangan Allah. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan fa'innahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah yang menjadikan orang itu menangis dan Allah yang menjadikan orang itu tertawa. Bayangkan. Kita mau dibuat tertawa, mau dibuat bahagia, minta sama Allah. Allah yang menjadikan kita tertawa atau menjadikan kita bersedih. Ya, kemudian juga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu di antara jari jemari Allah dan Allah akan membolak-balikan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi perbanyak doa, minta tolong sama Allah. Kalau ternyata nggak berubah juga, apa yang harus dilakukan? Ada yang tahu apa yang harus dilakukan? Sabar, betul sekali. Ya. Sabar. Dan subhanallah sabar ini nasihat yang paling klasik ya. Yang biasanya orang nggak terlalu tertarik ya untuk diberikan nasihat yang isinya sabar. Ya sampai subhanallah saya pernah didatengin sama ibu-ibu ya. Ada masalah di rumah tangganya. Subhanallah datang kemudian sebelum bertanya dia memberikan pendahuluan dulu. Ustadz, saya mau cerita tentang rumah tangga saya. Ya, saya ada masalah gini segala macam. Kemudian dia bilang, tapi tolong Ustadz. Ya, nasihat yang disampaikan nanti jangan sabar. Ya. Kenapa? Karena dia bilang bahwa saya datang ke beberapa ustadz, semuanya nyuruh saya sabar. Ya. Dia berpikir bahwa ini seharusnya ada solusi yang bisa ditempuh, jadi rumah tangganya beres. Dia maunya seperti itu. Rumah tangganya selesai, bahagia. Nah itu gimana cara? Jangan sabar. Ya maka saya bilang, ya saya mau kasih beberapa nasihat Bu. Ada 3 nasihat yang mau saya sampaikan, saya bilang. Yang pertama, sabar. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, sabar. Emang itu kehidupan seperti itu. Ya nggak ada kehidupan yang ideal yang kemudian ya Masya Allah ya kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan itu adalah kehidupan yang ideal. Pada saat seseorang Masya Allah sholat 5 waktu tepat pada waktunya, kemudian sifat-sifat suami soleh, sifat-sifat istri solehah, sifat-sifat anak-anak yang berbakti sama orang tuanya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang kita pelajari adalah yang ideal. Tapi pada saat kita melihat pada kondisi kehidupan, itu nggak mungkin bisa sesempurna itu, betul tidak? Gak mungkin, kita harus realistis. Memang gak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita bersabar dengan kesalahan orang lain, bersabar dengan kondisi yang tidak ideal, bersabar bahkan dalam ya musibah dan ujian yang kita dapatkan. Ya sehingga itu ya, kita berusaha memperbaiki, kita berjuang untuk memperbaiki. Tapi kalau kondisinya ternyata masih seperti itu, ya sudah, kita bersabar. Ya dan pada hakikatnya kehidupan seorang muslim itu bukan di dunia. Ya kehidupan kita adalah di akhirat nanti. Dan kehidupan dunia itu sedikit. Dan yang tersisa sedikit. Yang untuk kita itu hanya sedikit. Dan yang punya kita yang sedikit itu, yang kita nikmati hanya sedikit. Dan yang sedikit ini, kita nikmati sampai kapan? Paling lama berapa tahun lagi Pak? Mungkin 20 lagi ya. Mungkin 30 tahun lagi. 100 tahun lagi kita di mana? Di dalam kubur. Betul tidak? Berapa lama kita di dalam kubur? Wallahu a'lam. Mungkin ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Kemudian dibangkitkan oleh Allah. Kita tinggal di negeri akhirat. Sampai kapan? Selama-lamanya. Bayangkan. Oleh karena itu seorang muslim, seorang muslimah, pada saat dia mengerti tentang hakikat kehidupan, dia gak akan terlalu sedih berlebihan. Gak akan. Betul ada kesedihan, wajar, manusiawi. Nangis, sedih, kena musibah, kena ujian. Tapi gak akan berlarut-larut dan gak akan sedih berlebihan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Dan ini cukup dalam ya.
Maksudnya untuk menjadikan diri kita itu sabar dengan mengingat akhirat ini subhanallah ya, memerlukan seorang itu punya keimanan yang baik, ya dia belajar ilmu agama, ya kemudian dia memahami tentang konsep iman kepada hari akhir. Ya ini yang kemudian akan menghibur diri seseorang ketika dia terjerumus dalam ketika dia mendapatkan musibah dan ujian hidup. Itu kurang lebih ya, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya kami persilakan bagi yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang diberikan kepada Ustaz Hamdi dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Mustafa Badan serta jamaah sekalian semua yang menjadi imam baik. Tadi ketika break zuhur saya sempat bertanya kepada Ustaz, umur berapa waktu Anas bin Malik itu diserahkan ibunya kepada Rasulullah gitu ya kan? Jawaban Ustaz umur 10 tahun. Insya Allah saya membayangkan bagaimana anak 10 tahun bisa berkhidmat kepada Rasulullah. Yang ingin saya tanyakan adalah begini Ustaz, bagaimana sih sebenarnya konstelasi waktu itu gitu ya, sehingga Ummu Anas ini bagaimana cara mendidik Anas ini sehingga anak 10 tahun ini bisa memiliki suatu kedewasaan yang cukup mumpuni gitu untuk bisa berkhidmat kepada Rasulullah. Sedangkan kalau kita berkaca kepada kehidupan kita sekarang, umur 10 tahun atau bahkan yang sudah balik sekalipun 14 tahun, 15 tahun, jauh dari situ. Nah, bagaimana apa yang bisa kita ambil ibrohnya, baik apa yang bisa kita ambil contoh agar kita bisa meneladani Ummu Anas ini. Yang kedua yang terkait dengan doa tadi Ustaz, bolehkah kita mendoakan anak kita menggunakan doa-doa yang Rasulullah doakan kepada anak-anak para sahabat seperti kepada Ibnu Abbas atau Anas bin Malik? Apakah doa-doa tersebut dikhususkan kepada orang-orang tertentu tersebut, atau kita boleh mendoakan anak-anak kita seperti yang didoakan Rasulullah mendoakan kepada Ibnu Abbas seperti itu? Dan doa yang seperti tadi Ustaz contohkan, kalau nggak salah adalah salah satunya doa yang agar terbebas dari hutang ya, Allahumma qini kan haramika wa qini fadlika amma siwa. Bolehkah kita berdoa seperti itu ketika katakanlah kita dalam kondisi yang mungkin baik-baik saja, tidak terlilit hutang? Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Baik. Barakallahu fikum. Yang pertama ya jelas ya, berbeda antara tipikal zaman tersebut dengan zaman sekarang. Ya. Bahwa Anas bin Malik umur 10 tahun ya dengan anak-anak zaman sekarang umur 10 tahun tentu berbeda. Karena terpaut zaman yang sangat jauh. Zaman yang ya sangat berbeda. Subhanallah, jangankan di zaman Rasul SAW, di zaman orang tua kita aja, mereka suka bilang ya, dulu ayah ya umur kamu ini gak kayak kamu gitu ya. Bahkan mungkin itu yang kita katakan ke anak-anak kita. Ya maksudnya bayangkan ini terpaut beberapa puluh tahun. Ya makanya subhanallah kondisi zaman ini berubah sangat cepat, khususnya di abad yang terakhir ini. Dengan berkembangnya teknologi, kemudian akhirnya orang bisa ya mengakses banyak hal, mengetahui banyak hal, dan ada kemudahan hidup yang luar biasa yang gak pernah didapatkan oleh orang-orang yang hidup sebelum kita. Gak ada. Ya dulu sekali mungkin zaman ayah kita, ya zaman kakek kita apalagi, ya atau tahun 90-an mungkin, gak semua orang bisa naik kendaraan yang bagus. Tapi subhanallah sekarang ya akomodasi yang ada di sekitaran kita itu memudahkan seseorang untuk naik mobil kemana-mana. Subhanallah, zaman dulu waktu saya kecil ya, mungkin antum juga mengalami, gak semua orang naik taksi, betul gak? Tapi subhanallah sekarang semuanya sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang mewah. Ini baru terpaut beberapa puluh tahun saja.
Sehingga kemudahan hidup itu biasanya menjadikan seorang itu lalai ya untuk membangun kepribadiannya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anas bin Malik adalah anak yang spesial, yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi bukan berarti pada zaman tersebut semua yang 10 tahun seperti Anas, tidak. Ya, Anas bin Malik ya termasuk anak yang unggul, anak yang istimewa, anak yang cekatan, ya, dan dia piawai dalam menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sehingga insya Allah ya kajian kita ini ya membahas kitab ini 8 pilar sukses mendidik anak adalah langkah-langkah yang kita usahakan agar kita pelajari kemudian kita tempuh supaya anak-anak kita ini menjadi anak yang baik, yang soleh, tumbuh kembangnya baik, kemudian mandiri. Ya sehingga ini diantara usaha kita. Ya jadi yang harus kita lakukan adalah mempelajari ya apa yang diarahkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang diarahkan oleh Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya dalam mendidik anak. Ya karena kembali lagi bahwa nggak ada ya arahan tuntunan yang lebih sempurna daripada wahyu, tidak ada. Ya sehingga kita mengikuti wahyu Al-Quran, wahyu As-Sunnah, seperti apa cara mendidik, itu yang berusaha kita tempuh agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, mandiri, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Iya, doa nggak masalah, ya boleh tentunya ya. Nabi SAW pada saat mendoakan Ibnu Abbas misalnya dengan mengatakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, boleh kita mendoakan anak kita dengan doa tersebut. Atau doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik juga boleh. Ya kita doakan kepada anak kita Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitah. Dan boleh juga doa ini kita doakan untuk diri kita. Dan ini doa yang bagus ya. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anakku dan berikanlah keberkahan pada apa yang Kau berikan kepadaku. Dan yang ketiga, ini yang menjadi penentu. Ya. Kita mau punya harta, tapi harta yang berkah. Kita mau punya anak yang banyak, tapi anak-anak yang berkah. Apa maksud berkah? Maksud dari berkah kata para ulama adalah yang menjadi sumber kebaikan, sumber ketaatan, dan kebaikan dan ketaatan tersebut tidak ada habisnya sampai kita wafat. Itu hakikat dari keberkahan. Ya makanya harta kata para ulama yang berkah itu gak harus banyak. Tapi harta yang berkah walaupun sedikit dia akan memberikan kebaikan yang luar biasa, bahkan tidak bisa didapatkan oleh harta yang banyak yang tidak ada keberkahan di dalamnya. Makanya sebagian ulama mengartikan harta yang berkah itu harta yang cukup. Dan ini sangat terlihat dalam realita kehidupan yang kita lihat. Ya, sebagian orang subhanallah hartanya sedikit, nominalnya sedikit, tapi cukup. Dia hidup, istrinya hidup, anak-anaknya hidup, tumbuh kembang, masya Allah, nggak ada masalah. Kehidupan yang berarti, jadi anak soleh, solehah, sholat di masjid, istrinya pakai hijab syar'i, anak-anaknya taat kepada Allah. Kebaikan-kebaikan itu terlaksana dengan harta yang sedikit. Ini berkah. Ada sebagian orang, subhanallah, hartanya sangat banyak. Tapi dia merasa bahwa ini belum cukup. Ini uang saya ini gak cukup. Saya masih harus dapat lebih banyak lagi. Saya masih punya banyak tuntutan. Ya belum lagi kemudian jika qadar Allah ditakdirkan ada sesuatu yang terjadi pada keluarganya sehingga membutuhkan harta yang lebih banyak lagi. Subhanallah banyak. Bisa jadi gak cukup karena tidak ada keberkahan di sana. Ya sehingga di sini Nabi SAW mendoakan Anas agar diperbanyak hartanya, diperbanyak anaknya, dan Nabi mendoakan keberkahan. Dan ternyata itu yang terjadi. Ya hartanya Anas sangat-sangat banyak. Sehingga para ulama mengatakan Anas itu memiliki perkebunan yang sangat luas di kota Madinah. Bukan cuma sekedar kota Madinah, tapi di jantung kota Madinah. Bayangkan, itu sangat mahal sekali. Gak mungkin ada orang yang memiliki kecuali orang-orang kaya, dan itu dimiliki oleh Anas. Dan beliau sebagaimana tadi disebutkan memiliki 100 anak dan hampir seluruh anaknya terkenal dengan kesolehan dan ketakwaannya. Bayangkan, luar biasa. Ya. Dan juga Anas termasuk sahabat Nabi yang memiliki umur yang sangat panjang. Ya, jadi umur Anas bin Malik itu sampai lebih dari 100 tahun. Ya bayangkan ya, punya banyak harta, anaknya banyak, soleh-solehah, dan umurnya panjang.
Ya, dan itu semua tentu yang pertama doa, kekuatan doa yang tadi kita bahas, dan juga seorang Anas bin Malik yang berusaha berjuang untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang berkah, ya sehingga seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Ustaz bertanya Ustaz. Ini dalam tips mendidik anak yang masuk dalam masa pubertas ini secara agama dan psikologi, bagaimana cara orang tua menghadapi anak perempuan yang terlalu mudah tertarik pada lawan jenis? Peran komunikasi orang tua yang tepat dalam mengarahkan rasa ketertarikan ini Ustaz agar tetap pada koridor yang benar. Gimana? Sebagai latar belakang, Gimana sikap orang tua? sikap orang tua dalam menghadapi pubertas Anak pada saat puber ya? Iya, bagaimana tipsnya? Sebagai latar belakang memang anak saya itu kan usianya 15 tahun saat di pesantren di boarding school, tetapi memang posisi sekolah itu kan sambil IT Ustaz. Jadi setiap hari itu memang ada laptop dan kami mendapati beberapa kali itu ada chat-chat yang ke jenis ini, kami agak sedikit deg-degan Ustaz. Nah, kami itu mungkin belum pengalaman karena ini yang pertama yang besar gitu ya. Mungkin bisa diberikan Ustaz nasihat-nasihat kepada kami Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, anak dalam usia ya 13, 14, 15 tahun ya itu adalah masa di mana anak tersebut dia baru mulai dewasa, kemudian ada perubahan dalam tubuhnya, dalam cara berpikirnya, kemudian di situ ada kecondongan kepada lawan jenis ya, dan ini merupakan satu hal yang wajar ya pada saat dia mendapatkan hal tersebut dalam dirinya. Satu hal yang penting untuk difahami di sini adalah bahwa orang tua harus hadir ya pada saat anak itu memiliki katakanlah masalah dalam pubertasnya. Ya. Jangan diwajarkan pada saat dia melakukan dosa atau maksiat. Tapi harus diarahkan. Karena anak-anak dalam umur 13, 14, 15 ya dan sekitarnya ini sangat butuh sekali dengan bimbingan. Dan subhanallah biasanya seringkali anak-anak dalam umur seperti ini dia lebih dekat kepada temannya daripada sama orang tuanya. Betul tidak? Kenapa? Karena biasanya orang tua memposisikan dirinya sebagai orang tua yang memerintah, orang tua yang membuat aturan, orang tua yang ya memiliki aturan yang harus diikuti. Ya biasanya anak itu nggak suka dengan gaya ya hubungan orang tua yang sifatnya itu adalah pemerintah. Oleh karena itu ya banyak dari kalangan para ulama yang menjelaskan betapa baiknya jika anak ini memiliki waktu untuk berbicara dengan orang tuanya, sehingga orang tua nggak terasa seperti orang tua. Akan tapi orang tua yang bisa diajak ngobrol sama anaknya. Apa yang ada dalam hati anaknya itu bisa dicurahkan kepada ayahnya, bisa dicurahkan kepada ibunya. Jadi pada saat anak ini cerita tentang lawan jenis yang dia sukai misalnya, ayah atau ibunya dengan mudah mengarahkan anak ini. Ya makanya jadilah teman untuk anak-anak kita, sebagaimana kita teman untuk teman-teman kita. Ya, sehingga kedekatan antara orang tua dengan anak ini sangat menentukan ya sikap anak kita terhadap ya lawan jenis. Oleh karena itu banyak juga ahli yang mengatakan bahwa biasanya ya sosok anak perempuan gitu ya yang kemudian akhirnya pacaran ya melakukan hubungan pacaran dengan laki-laki yang bukan mahram ya tentunya ya biasanya ya seringkali itu terjadi karena tidak hadirnya sosok orang tua dalam kehidupannya, sehingga dia masih berharap ya rasa kasih sayang perhatian dari orang lain. Oleh karena itu coba ya kita usahakan untuk maksimalkan perhatian kita kepada anak kita, ya maksimalkan rasa sayang kita yang sifatnya itu mungkin ya seperti pelukan, kemudian juga apresiasi pada saat dia berbuat baik, ya kemudian juga ungkapan-ungkapan yang menunjukkan rasa sayang kita kepada anak itu akan mengisi hatinya sehingga dia nggak butuh lagi untuk diisi oleh orang lain. Ya dan juga jangan lupa ya
yang sebagaimana yang kita pelajari, doakan anak kita, yang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga. Pada saat Nabi Ya'qub alaihissalam kehilangan dua anaknya, Nabi Yusuf dan juga Binyamin, apa kata Nabi Ya'qub? Wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik penjaga dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita mau jaga anak kita berpikir kita mau memberikan kasih sayang kepada anak kita, ternyata penjagaan Allah itu lebih sempurna daripada penjagaan kita. Kasih sayang Allah juga lebih sempurna daripada kasih sayang kita. Jadi kita nggak bisa menyangka bahwa kita yang paling hebat dalam menjaga anak, kita yang paling hebat dalam memberikan kasih sayang. Enggak. Justru Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan, memberikan kasih sayang kepada anak kita, dan penjagaan dan kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada penjagaan dan kasih sayang kita. Ya, sehingga berdoa, minta tolong sama Allah, ya, kita bertadarru' kepada Allah, mengemis, memohon, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan anak-anak kita. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Masih ada waktu Ustaz? Satu pertanyaan lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Semoga Allah selalu merahmati saya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, Ustaz Hamdi Al-Badri, beserta keluarga, jamaah setelah kaum muslimin lainnya. Ini terkait dengan pilar kelima yang berbuat adil. Jadi kalau ada kasus misalnya ada orang tua yang qadarullah sudah meninggal, seorang ayah, terus yang memiliki banyak anak. Nah ini ada seperti yang serba tadi kan, ada yang dapat mobil, ada dapat mungkin dapat rumah atau apa gitu Ustaz. Nah ini ada satu anak yang ada beberapa anak yang merasa itu nggak adil. Nah ini bagaimana supaya Allah tidak menghisab orang tua kita yang sudah meninggal dengan kezaliman, karena ada anak yang menganggap itu tidak adil gitu Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Yang pertama sebagaimana yang kita sebutkan ya, bahwa nggak boleh orang tua itu memberikan pemberian yang tidak adil. Pada saat dia mau kasih tanah ke satu anak, maka itu juga harus dikasih ke anak-anak yang lain. Pada saat dia mau kasih rumah, maka anak-anak yang lain juga harus dikasih rumah. Ya, dikasih mobil, semuanya dikasih mobil. Ya, ini adalah keadilan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari para orang tua dan diperintahkan oleh Nabi. Oleh karena itu ayah Nu'man bin Bashir itu ditegur oleh Nabi, ya, dinyatakan bahwa itu adalah sebuah kezaliman. Para ulama menyebutkan kalau ternyata sudah terjadi, sudah dikasih, sudah jadi hibah, sudah dimiliki oleh anaknya, kemudian ayahnya wafat dalam kondisi sebagian anak itu tidak mendapatkan, maka kepemilikannya tetap milik anak yang diberikan. Ya, tapi disunnahkan, kata para ulama, disunnahkan ya anak tersebut ya memberikan kepada saudara-saudara yang lain agar hati mereka tidak ada kebencian sesama mereka. Paham ya? Jadi secara kepemilikan sah. Ya, tapi untuk menghilangkan kebencian, rasa iri, ya, dan itu sebetulnya yang diusahakan oleh Islam agar tidak terjadi antara kakak dan adik. Ya. Apa caranya? Nggak boleh, harus adil. Tapi kalau sudah terjadi, ayahnya sudah wafat, ya sudah, kepemilikannya sudah berpindah. Ya, sehingga sebagian ulama menjelaskan bahwa disunnahkan ya anak yang mendapatkan hibah ini dari orang tuanya yang tidak diberikan kepada saudara-saudara yang lain agar dia kemudian bagikan kepada yang lainnya. Ya, akan tapi hukumnya bukan sebuah kewajiban. Ya, akan tapi itu sampai derajat sunnah saja. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik. Ini Masya Allah. Berapa pertanyaan? Banyak banget, Masya Allah. Yang bisa jawab silahkan angkat tangan ya, dapat hadiah. Pertanyaannya adalah, siapa nama sahabat Nabi yang mau diberikan tanah sama ayahnya? Nu'man bin Bashir. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik.
Masya Allah. Dapat berapa nih? Dapat 1. Silakan Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ya, siapa sahabat Nabi yang didoakan menjadi ahli tafsir? Bapak silakan Pak. Bukan Anas bin Malik. Mau berusaha menjawab? Silakan Bapak. Ibnu Abbas, silakan. Bapak-bapak dulu ya, ibu-ibu ya. Mohon bersabar. Nanti ibu-ibu yang susah. Soalnya tadi nanya saya susah soalnya. Baik. Selanjutnya, sekarang ibu-ibu boleh. Tadi di awal kajian, ya. Di awal kajian tadi saya sebutkan ada 2 nabi yang mendoakan anak-anaknya. Ya, mendoakan keturunannya. Ada 2 nabi. Saya nukil dari Al-Quran, Nabi Fulan berdoa demikian, Nabi Fulan berdoa demikian. Siapa 2 nabi tersebut? Ada yang mau jawab, ibu-ibu? Nabi Ibrahim ya, yang kedua Nabi Zakaria. Mumtaz, barakallahu fiik, betul. Ya, dititip ke panitia ikhwan ya. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang berikutnya adalah, ya, berapa umur, ini ibu-ibu juga ya, berapa umur Anas bin Malik pada saat diserahkan kepada Nabi? Nggak cukup, bukunya nggak cukup Bu, harus 1 orang itu. Ada panitia di belakang? Ya, coba ditentukan siapa yang jawab. Umurnya 10 tahun. Mumtaz, barakallahu fiik. Dapat hadiah. Kemudian selanjutnya, atau lewat antum, silakan. Kemudian yang berikutnya, ya, berapa? Ini ibu-ibu ya, silakan jawab ya. Panitia coba lihat yang paling cepat angkat tangan, dia yang jawab ya. Berapa anaknya Anas bin Malik? Ya, angkat tangan dulu bukan tadi. Mumtaz. Betul sekali. Ya, silakan. Tafadhol. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini 1 ikhwan, 1 akhwat. Ini pertanyaannya agak susah nih. Pertanyaan terakhir. Terakhir 1 buat ikhwan, 1 buat akhwat. Sebutkan ya doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Silakan akhi. Mumtaz, barakallahu fiik. Pertanyaan yang berikutnya buat ibu-ibu berarti. Sebutkan doa Nabi untuk Anas bin Malik. Konteks doanya pakai bahasa Arab. Tidak ada yang menjawab. Bapak-bapak, ada yang bisa jawab? Oh, ada. Silakan Ibu. Allahumma aghfir Ya. mali wa waladi wa bariki fima a'taitani wa a'til hayati ala ta'atika wa ahsin amali wa ghfirli. Baik.
Ini ada tambahan ya ini Bu. Ya. Ya. Tapi tenang aja bukan bid'ah ya. Tenang aja. Ya jadi doa Nabi kepada Anas adalah Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya artinya ya Allah perbanyaklah hartanya, perbanyak anaknya dan berikan keberkahan pada apa yang Engkau berikan kepadamu. Tapi sebagian ulama mengambil dari hadis ini untuk dijadikan doa untuk diri kita. Akhirnya mereka pun ya suka ditulis gitu ya bahwa silahkan ucapkan doa yang disampaikan oleh Nabi untuk Anas. Apa itu? Allahumma akthir mali. Ya Allah perbanyak hartaku. Wa waladi dan anak-anakku. Wa barik li fima a'taitani dan berikan kepadaku keberkahan atas apa yang Engkau berikan kepadaku. Ya jadi gimana? Kasih hadiah tuh? Kasih hadiah enggak apa-apa ya. Barakallahu fikum. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa iyyakum. Masyaallah barakallahu fiik. Hai. Alhamdulillah.